Selamat pagi Gately Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan edisi 40 hari masa Prapaskah. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Namun saya akan membacakan bagi Gately Family di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Gately Family yang dikasihi Tuhan, hidup manusia baru yang telah mengalami penebusan Kristus adalah kehidupan dalam terang. Terang itu tampak dan terlihat mata. Terang itu juga meniadakan kegelapan. Di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Dan sebaliknya, terang dan gelap tidak dapat bersatu dalam satu tempat secara bersamaan. Dalam bagian ini Paulus mengingatkan hidup anak-anak terang harus berbeda dari hidup anak-anak gelap. Ia mengakui, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Orang Kristen atau orang percaya memiliki kisah lama, tetapi ia hidup dengan status yang baru. Rasul Paulus juga berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka, yang berarti kita harus mengambil bagian. Ayat ini bukan berarti bahwa orang Kristen tidak boleh berteman sama sekali dengan orang yang berbeda iman. Hal yang hendak Paulus katakan adalah mendorong orang percaya atau orang Kristen menjadi terang yang menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, yang mencerminkan karakter Yesus Kristus, yakni hidup yang mengucap syukur dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus. Kehidupan anak gelap berbeda dengan kehidupan anak terang. Karena itu kita tidak boleh bergaul atau mengambil bagian dengan mereka. Kita tidak boleh turut melakukan perbuatan mereka, antara lain percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, perkataan hampa, perkataan sembrono. Mereka akan dimurkai dan tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Melalui perenungan firman ini, Allah begitu tegas menyatakan bahwa hidup orang Kristen sudah seharusnya hidup di dalam terang. Tidak bermain-main dengan dosa. Menyebut dosa mereka saja pun sudah memalukan, apalagi dengan terlibat di dalam dosa. Hal itu sangat mendurhakan Allah. Jika orang percaya yang menikmati dosa, ia bukanlah manusia baru. Apakah sebagai orang percaya kita berjuang melawan dosa, atau kita justru sangat menikmatinya? Biarlah dengan penebusan Allah di atas kayu salib membawa kita sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu adalah kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk hidup sebagai anak-anak terang dan membenci dosa. Ajar kami untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Karena kami tahu bahwa dengan penebusan-Mu di atas kayu salib membawa kami ke dalam kekudusan itu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.